Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah atas segala limpahan karunia yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Kita melanjutkan pembahasan kita tentang kitab tauhid dan kita masuk pada bab majaa fi at-tatayyur. Bab tentang at-tatayyur atau tiyarah. Dan at-tatayyur atau tiyarah adalah mengkait-kaitkan nasib sial dengan sesuatu yang dilihat atau sesuatu yang didengar atau dengan angka tertentu, ya, dan dianggap bahwasanya hal-hal tersebut mendatangkan kesialan. Asalnya at-tatayyur diambil dari kata ta'ir. Ta'ir artinya burung. Ta'ir artinya burung. Dahulu orang-orang Arab jahiliyah jika mereka hendak bersafar atau berpergian, mereka menuju ke jenis burung tertentu yang mereka yakini. Lantas kemudian mereka mengusir burung tersebut. Kalau burung tersebut ternyata terbang ke sebelah kanan, maka mereka melanjutkan perjalanan mereka. Kalau ternyata burung tersebut terbang ke sebelah kiri, maka mereka tidak jadi berpergian. Akhirnya apa? Mereka mengkaitkan jadi atau tidaknya, maju atau mundurnya kegiatan mereka, mereka kaitkan dengan burung tersebut. Maka istilah itu namanya tatayyur, yaitu mengkaitkan kegiatan mereka dengan burung. Kemudian akhirnya istilah ini menjadi lebih umum, ya, mengkaitkan kegiatan maju atau mundur, pergi, berangkat atau tidak jadi berangkat dengan apapun dan dianggap mendatangkan kesialan, maka istilah tersebut namanya at-tatayyur atau tiyarah. Yang kata Nabi SAW, at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun. Tatayyur itu syirik, tatayyur itu syirik, tatayyur itu syirik. Dan di tanah air kita, tatayyur ini sangatlah banyak, ya, sangatlah banyak. Ada istilah dikatakan dalam bahasa sebagian orang dengan pamali, ya. Pamali, itulah tatayyur, ya. Ini tidak boleh, itu enggak boleh, ya. Dan menjadikan hidup ini semakin sulit, ya. Sempit, ini tidak boleh, itu tidak boleh, ya. Sudah hidup susah disempit-sempitkan pula, ya. Saya akan sebutkan beberapa praktek tatayyur yang ada di tanah air kita. Saya ambil dari bukunya Ustaz Abdullah Zain, ya, hafizahullahu taala, yang berjudul Madhahirul Inhiraf fi Tauhidil Ibadah lada ba'dhi muslimi Indonesia, tentang bentuk-bentuk penyimpangan dalam tauhid ibadah yang dilakukan oleh sebagian orang Indonesia. Ini adalah tesis yang ditulis oleh Al-Ustaz Abdullah Zain hafizahullah taala. Beliau waktu menulis tesis ini sempat berjalan-jalan ke sana kemari, berkeliling ke sana kemari mengumpulkan kesyirikan. Kasihan juga, ya. Tapi ada hasilnya, ada faedahnya, ya. Beliau kumpulkan kesyirikan dalam ini, ya, sampai beliau bersafar ke sana kemari. Adapun contoh-contoh kesyirikan yang berkaitan dengan tatayyur, contohnya, contoh pertama adalah menganggap sial angka 13. Sebenarnya menganggap sial angka 13 ini entah dari mana tradisi ini, tapi ini sepertinya dari orang-orang kafir, ya. Makanya sempat ada film apa? Friday, ya, Night the 13 atau apalah, malam Jumat yang ke-13, film setan-setan, ya, yang mengerikan buat orang takut sama malam Jumat. Padahal malam Jumat itu malam mulia bagi Islam.
tapi dibuat jadi malam angker ya. Apalagi jadi malam Jumat ada kliwonnya lagi. Ini lebih mengerikan lagi. Padahal asalnya malam Jumat malam mulia, malam orang meninggal di malam Jumat mulia, meninggal di hari Jumat mulia, dianjurkan untuk baca surat Al-Kahfi dan yang lainnya. Tetapi digambarkan oleh orang-orang kafir bahwasanya malam Jumat malam yang mengerikan. Kemudian mereka bertatayur dengan angka 13, dianggap angka 13 adalah angka yang membawa sial. Dan ini suatu perkara yang sangat-sangat tidak logis. Bagaimana kemudian angka 13 bisa menjadi pembawa kesialan ya. Oleh karenanya kata Ustaz Abdullah Zain ya, beliau sudah naik beberapa maskapai penerbangan, semuanya tidak ada kursi nomor 13 ya. Beliau sebutkan di antaranya maskapai penerbangan Batavia, tidak ada kursi nomor 13. Beliau juga naik Lion, tidak ada kursi nomor 13. Beliau juga naik pesawat Mandala, tidak ada kursi nomor 13. Saya rasa semuanya, Garuda juga tidak ada ya. Ya, semua maskapai penerbangan tidak ada kursi nomor 13. Biasanya 12 langsung 15 ya. Karena mereka takut dengan angka 13. Demikian juga sebagian pemain bola tidak mau pakai kaos yang nomor berapa? 13. Dianggap nanti bikin sial grupnya ya. Demikian juga kita sendiri kalau pergi ke mana-mana, kita pergi ke hotel-hotel tidak ada lantai 13 ya. Ya. Karena hotelnya cuma 6 lantai ya. Dua belas langsung loncat ke 15 ya. Demikian juga sebagian bangunan saya lihat lantai 3, kalau kita mau tindis lift 3, kemudian 3A, kemudian 5. Jadi nomor 4 juga tidak ada. Jadi 3, 3A terus apa? 5. Ini aneh, apa masalahnya dengan angka 4 ya? Jadi kalau kita punya anak 5, kita bilang ini anak pertama, anak kedua, anak ketiga, anak 3A. Sama anak kelima. Apa salah seorang punya anak sampai 13? Tentunya tidak salah ya. Oh, angka 13 angka sial. Terus bagaimana kalau kita mau punya anak banyak? Ya sudah, anak 12 langsung loncat anak 14 ya. Ini tentu tidak benar ya. Angka 13 tidak ada hubungannya dengan kesialan sama sekali. Orang yang mengkaitkan angka 13 dengan kesialan itu orang yang bahlul ya, orang yang bahlul. Tapi demikianlah tatayur ini sudah berpindah dari orang-orang kafir sampai masuk ke orang-orang Indonesia. Demikian juga di antara bentuk tatayur yang disebutkan oleh beliau adalah menganggap sial bagi wanita yang hamil, kemudian suaminya kalau hendak masuk toilet, WC atau keluar WC, kemudian suaminya menggantungkan handuk di lehernya. Ya, dan ini menurut mereka ini adalah sial. Nanti bisa jadi janinnya terikat dengan tali pusarnya dalam perut, ya. Oleh karenanya kalau seorang suami mau ke WC, jangan taruh handuk sini, taruh begini aja di kanan. Karena kalau taruh di leher, khawatirnya janinnya akan terikat dengan tali pusarnya. Ini adalah juga sangat tidak masuk akal dan sangat tidak logis. Demikian juga di antara perkataan mereka pamali, yaitu orang-orang meyakini bahwasanya jika ada seorang gadis, ya, perawan duduk di depan pintu, ya, kata mereka bahwasanya dia akan susah menikah, ya. Dia akan susah menikah kalau duduk depan pintu, ya. Kata beliau ini keyakinan ini tersebar di antaranya di Sulawesi, di Kalimantan, di Jawa, di Sumatera, ya. Kita juga di Papua juga, saya di Papua juga ada orang meyakini hal ini, ya. Jadi kalau ada perempuan duduk di depan pintu, jodohnya enggak datang-datang. Padahal kalau secara logika justru banyak jodoh yang datang. Apalagi kalau dia cantik, ya, orang tiap hari lewat pasti tertarik, ya. Tapi begitulah. Orang meyakini perempuan tidak boleh duduk di pintu. Dan sangat tidak logis, tapi diyakini oleh orang. Mau diapain? Kemudian juga di antara keyakinan yang tersebar di masyarakat Indonesia yaitu keyakinan yang berkaitan dengan burung gagak, ya. Kalau sampai burung gagak berkumpul kemudian terbang di langit, maka ini pertanda bahwasanya ada
dari kerabat yang akan meninggal, atau ada dari kampung yang akan meninggal, di kota ada yang meninggal. Dan ini keyakinan tersebar di tanah air, dan juga sampai saya katakan saya di Papua pun saya meyakini hal tersebut ketika masih kecil, ya. Kata beliau, keyakinan tersebar di Banyumas, Jawa Tengah, kemudian juga di Jombang, di Jawa Timur, ya. Contoh berikutnya, keyakinan sebagian masyarakat kalau ada gerimis sementara matahari panas, ya, ini pertanda bahwasanya akan ada setan-setan yang melahirkan anaknya. Benar atau tidak? Benar atau tidak? Tidaklah, masa benar? Keyakinan tersebar. Kalau ada gerimis terus masih panas berarti ada setan melahirkan anaknya. Ini keyakinan di daerah Jombang, ya. Kemudian juga di sebagian penduduk asli di Jakarta juga meyakini bahwasanya kalau ada gerimis disertai panas ini menunjukkan ada yang meninggal dunia. Ini semua adalah tatayur. Kemudian sebagian orang di kota Wonogiri di Jawa Tengah meyakini bahwasanya kalau ada anak lahir pas azan maghrib, ini menunjukkan bahwa sang anak akan meninggal dengan kondisi yang mengenaskan. Dia akan diserang oleh singa. Kalau pas lahir terus azan maghrib, waduh bahaya, ya. Padahal ini bagus, malah azan apa bagusnya? Ada azan, ya. Malah meyakini keburukan. Kalau anak lahir pas azan maghrib, anak tersebut bakalan diterkam oleh singa suatu hari. Oleh karenanya agar anak ini terhindar di kemudian hari dari serangan singa, maka mereka mengadakan suatu acara ritual namanya ruwatan. Namanya ruwatan. Yaitu dengan tujuan agar sang bayi terhindar dari keburukan. Ya. Selain mereka mengadakan acara ruwatan tersebut, ya, mereka juga agar anak ini terhindar dari terkaman singa di kemudian hari, maka tali pusarnya kalau dia sudah melahirkan diambil tali pusarnya, kemudian tali pusarnya dicampur dengan asam jawa, kemudian dicampur dengan gula merah, dicampur dengan pensil, kemudian dicampur dengan sedotan, ya, dan beberapa benda-benda yang lainnya. Kemudian harus dikuburkan di samping rumah, ya. Kemudian bukan cuma itu saja, ini tali pusar yang dikubur ini harus dijaga selama 40 hari. 40 malam harus dijaga. Repotnya ini. Ada yang pernah tanya kemarin waktu saya ngisi pengajian tentang tatayur, Ustadz, saya punya anak, maka waktu dia lahir saya ambil tali pusarnya, kemudian saya kuburkan dengan pena dan kertas dengan harapan nanti dia pintar, ya. Ternyata sekarang dia tidak pintar, Ustadz. Ini keyakinan dari mana, ya? Masa mau pintar anak kemudian tali pusarnya dikubur dengan apa? Dengan pena supaya dia rajin menulis, ya. Kemudian keyakinan ini juga tersebar di daerah Pacitan. Contoh yang lain, sebagian orang meyakini kalau ada orang mencium tangan bayi, tangan anak kecil, maka ini akan menjadikan anak tersebut jadi tukang minta-minta kalau sudah besar. Jadi enggak boleh cium apa? Tangan anak kecil. Ya, anak kecil yang cium tangan kita. Kalau kita yang balik cium tangan dia, dia kalau sudah besar akan menjadi peminta-minta. Oleh karenanya mereka melarang, tidak boleh cium tangan anak-anak. Kalau ingin mencium anak-anak, ciumlah di tempat yang lain, ya, seperti di pipi, di kepala atau yang lain. Tapi tidak boleh mencium tangan anak-anak. Karena kalau dicium tangannya dia akan menjadi peminta-minta. Ini juga tatayur, syirik. Demikian juga keyakinan sebagian penduduk di kota Cirebon di Jawa Barat, ya. Mereka meyakini kalau ada orang meninggal pada hari Sabtu, maka ini akan mengantarkan kepada wafat orang lain dari anggota kerabat, ya, atau dari tetangga. Jadi kalau ada yang meninggal di Sabtu bahaya. Berarti sebentar lagi akan ada kerabat yang ikut meninggal atau akan ada tetangga yang ikut meninggal. Ini keyakinan sebagian orang-orang di Cirebon. Kemudian juga keyakinan sebagian orang kalau anaknya lahir ternyata tanggal lahirnya sama dengan tanggal lahir kedua orang tuanya, sama dengan ibunya atau dengan bapaknya, maka ini mereka mengatakan kesamaan tanggal lahir ini akan menimbulkan pertikaian, permusuhan dalam keluarga. Apa hubungannya? Enggak ada hubungannya. Mereka mikir demikian. Pokoknya kalau tanggal anak lahir sama dengan tanggal lahir bapaknya atau ibunya akan menimbulkan pertikaian, permusuhan dalam keluarga. Terus bagaimana solusinya? Mereka mengatakan anak ini harus dibiarkan dibuang di mana, mungkin di luar rumah sampai dia menangis. Kalau sudah lama menangis, maka
ada orang yang lewat akan ngambil anak tersebut. Yang penting bukan kedua orang tuanya. Entah tetangganya, entah siapanya yang ngambil anak tersebut. Kemudian dibawa ke rumahnya, kemudian dididik sebentar di rumahnya. Setelah lewat beberapa hari, atau dirawat di rumahnya, setelah lewat beberapa hari, maka kedua orang tua anak tersebut datang, kemudian membeli anak tersebut. Ini ritual yang mereka lakukan. Biarin aja di luar sampai ada yang ngambil. Nanti setelah beberapa hari dirawat, mereka berdua akan datang, kemudian akan bayar beli anak tersebut. Ini akan menghilangkan keburukan dari anak tersebut yang bisa menimbulkan pertikaian dalam rumah tangga. Ya, ini keyakinan tersebar ya di banyak penduduk di kota Jawa. Allahul musta'an. Kemudian sebagian penduduk kota Semarang di Jawa Tengah berkeyakinan kalau ada gadis masih perawan kemudian makan sayap ayam, maka akan membawa dia pergi dari rumah aslinya ya. Jadi kayaknya sayap dikaitkan dengan terbang. Jadi suaminya akan buat dia terbang pergi ke tempat yang jauh. Ini semua disebut dengan tatayur, adalah syirik kecil ya. Ini akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Jadi at-tatayur secara bahasa diambil dari kata tadi ta'ir yang artinya burung. Adapun secara istilah yaitu at-tasya'um bil masmu' au bil mar'i, itu menganggap sial karena sesuatu yang dilihat atau didengar dan lain-lainnya. Kalau istilah kita namanya pamali, istilah kita namanya apa? Pamali ya. Apa hukum tatayur? Hukumnya, hukum tatayur ya, bisa jadi syirik akbar sebagaimana oleh Al-Munawi ya. Bisa syirik kecil. Syirik akbar jika meyakini bahwa benda-benda tersebut yang menciptakan kesialan atau keburukan selain Allah, atau ikut serta sama Allah dalam menentukan kesialan. Adapun syirik kecil yaitu jika menganggap bahwa benda-benda ini hanyalah sebab atau petunjuk munculnya kesialan atau keburukan yang diciptakan oleh Allah. Nah, kalau kita perhatikan kebanyakan masyarakat kita, mereka tatkala melakukan tatayur, mereka rata-rata syirik kecil karena mereka tahu segala keburukan dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak meyakini bahwasanya benda inilah yang menimbulkan keburukan, tidak, tapi mereka mengatakan ini sebab. Sebab, namun yang menentukan keburukan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa dikatakan tatayur ini syirik kecil? Karena ya, kenapa syirik? Pertama, karena menjadikan suatu yang bukan sebab sebagai sebab. Jelas. Apa hubungannya? Ya misalnya tadi kalau laki-laki istrinya hamil kemudian dia masuk kamar mandi, dia pakai handuk di lehernya, anaknya bakalan apa? Janinnya bakalan terlilit dengan tali pusarnya. Ini enggak nyambung sama sekali. Apa hubungannya angka 13 kemudian menjadi menimbulkan kesialan? Enggak ada hubungannya. Berarti dia menjadikan suatu yang bukan sebab sebagai apa? Sebab. Ini yang kenapa disebut dengan kesyirikan. Sama halnya dengan seperti jimat. Kenapa dikatakan jimat itu syirik kecil? Karena seorang menjadikan suatu yang bukan sebab menjadi apa? Sebab. Maka itu hal yang menjadikan tatayur itu syirik kecil. Yang kedua, tatayur menafikan tawakal kepada Allah. Jadi tatkala orang bertatayur, dia akhirnya tawakal kepada Allah SWT. Seperti tadi orang-orang jahiliyah, mereka hendak pergi, mereka pergi ke burung tertentu, mereka usir. Kalau burungnya terbang ke kanan, mereka lanjut perjalanan. Tapi kalau burungnya terbang ke kiri, mereka enggak jadi berangkat. Berarti mereka tidak bertawakal kepada Allah, tapi tawakalnya kepada burung tersebut. Ini syirik. Bagaimana mereka bertawakal bersama? Kenapa jimat dikatakan syirik kecil? Karena orang kalau sudah pakai jimat, dia bertawakal kepada apa? Jimat. Ya. Dia bertawakal. Kalau dia mau main judi, dia tidak bawa jimat kemenangan, dia takut kalah. Kalau dia mau merantau, dia tidak bawa jimat penyelamat, dia takut celaka. Ya. Bahkan kalau dia sudah pergi jauh, jimatnya ketinggalan, balik lagi. Ya. Untuk mengambil jimatnya. Ini menunjukkan dia bertawakal kepada jimat. Ya. Sama, orang yang tatayur, dia tidak bertawakal kepada
kepada Allah, tapi dia bertawakal kepada barang-barang atau benda-benda tersebut. Inilah yang menjadikan tatayur syirik kecil, ya. Taib, kita lanjutkan. Di sini Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala membawakan beberapa dalil yang menjelaskan tentang syiriknya tatayur. Di antaranya wa qaulillahi ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala, ala innama ta'iruhum indallah walakinna aktsarahum la ya'lamun. Istilah tatayur juga digunakan oleh orang-orang musyrikin sejak zaman Nabi Musa alaihissalam. Allah sebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 131, kata Allah Subhanahu wa taala, wa idza ja'atuhumul hasanatu qalu lana hadhihi. Jika datang kebaikan bagi mereka, mereka mengatakan kami memang berhak mendapatkan kebaikan, ya, kekayaan, kesuburan, ya, kemudian panen dan yang lainnya. Kata Fir'aun dan para pengikutnya, kami memang berhak untuk mendapatkan kebaikan. Wa in tusibuhum sayyi'atun yatayyaru bi Musa wa ma'ah. Kalau mereka ditimpa dengan keburukan, musim kering, kekurangan harta, mereka bilang ini gara-gara Musa dan para pengikutnya bikin sial. Ya, ini Musa dan pengikutnya bikin apa? Bikin sial. Maka Allah bantah, ala innama ta'iruhum indallah walakinna aktsarahum la ya'lamun. Ketahuilah bahwasanya, ya, kesialan yang menimpa kalian, kesulitan yang menimpa kalian itu di sisi Allah. Karena perbuatan kalian sendiri, karena kalian perbuatan sendiri kalian, maka Allah timpakan kalian keburukan. Akan tapi kebanyakan mereka tidak mengetahui, ya. Jadi mereka bertatayur dengan Nabi Musa dan para pengikutnya. Menurut mereka Musa dan para pengikutnya menimbulkan kesialan. Ya, karena Musa berdakwah Bani Israel di sana di Mesir. Menurut mereka ini semua adalah sebab timbulnya kesialan. Maka Allah bantah bahwasanya kesialan, keburukan yang menimpa kalian adalah akibat ulah perbuatan kalian dan Allah yang menentukan itu semuanya. Ta'irukum indallah, kesialan kalian, keburukan kalian di sisi Allah. Allah yang menjadikan itu semua. Kemudian juga ayat berikutnya dalam surat Yasin ayat 19, kata Allah, qalu ta'irukum ma'akum. Sungguhnya kesialan kalian, keburukan kalian bersama kalian. Ha in dzukirtum bal antum qaum musrifun. Meskipun kalian sudah diperingatan, kalian tidak mau mendengar, akan tapi kalian adalah kaum yang melampaui batas. Ini ucapan atau bantahan Allah terhadap orang-orang yang mereka mengingkari para pengikut Rasul. Mereka didakwahi oleh para pengikut Rasul, orang-orang kafir ini, mereka malah mengatakan kalian pembawa sial. Maka Allah bantah, ta'irukum ma'akum. Kesialan kalian bersama kalian, tidak ada hubungannya dengan para dai, tidak ada hubungannya dengan para pengikut para Rasul, ya. Jadi gara-gara kalian yang bermaksiat, maka itulah kesialan kalian. Intinya dalam Islam, para hadirin hadirat, tidak ada sial kecuali karena maksiat. Tidak ada sial kecuali karena dosa, tidak ada keburukan kecuali karena dosa. Makanya Allah tegaskan, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Tidak ada satu musibah yang menimpa kalian pun kecuali akibat perbuatan kalian. Tidak ada kesialan karena hari, tidak ada kesialan karena waktu, tidak ada kesialan karena tempat, tidak ada kesialan karena angka, karena hewan, tidak ada. Tetapi kesialan kalau kalian melakukan maksiat, maka siaplah sial. Siaplah kalian terkena keburukan. Makanya dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma yusibul muslim min wasabin wala nasabin wala hammin wala hazanin wala ghammin wala adhan wala syauka yushakuha illa kafarallahu biha min khotoyahu." Tidaklah seorang muslim ditimpa dengan sakit, ditimpa dengan keletihan, ditimpa dengan kesedihan tentang masa lalu yang tidak hilang-hilang, ditimpa dengan kekhawatiran tentang masa depannya, ditimpa dengan kegelisahan hatinya, diganggu oleh orang lain, bahkan duri yang mengenainya, kecuali Allah akan menggugurkan dosa-dosanya. Oleh karena kalau orang melakukan maksiat, maka dia akan merasakan kesialan menimpanya. Hari yang terburuk adalah hari jika seorang memenuhi dirinya dengan kemaksiatan, dan hari terindah adalah hari di mana seorang tidak bermaksiat sama sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena tatkala kaum Firaun terkena musibah, mereka berusaha menempelkan kesialan mereka kepada Nabi Musa. Kata mereka, gara-gara kalian ini Musa, ya, dakwah terus bikin apa? Bikin sial, ya. Kemudian kita lanjutkan. Kalau ini sudah tolong dihapus.
Buka puasa jam berapa? Masih lama. Adapun dalil berikutnya dari hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Al-Imam Muslim dan juga Al-Imam Al-Bukhari. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la adwa wala tiyarata, la adwa wala tiyarata wala hamata wala safar. Dalam riwayat Muslim tambahan wala nau'a wala ghul. Ya. La adwa wala tiyarata wala hamata wala safar wala nau'a wala ghul. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada la adwa, tidak ada penyakit menular, wala tiyarata, tidak ada tatoyur, wala hama, tidak ada burung hantu bikin masalah ya, wala safar, tidak ada kesialan dari burung safar, wala nau'u, tidak ada bintang yang menimbulkan hujan, wala ghul, dan tidak ada setan yang bisa bertindak dengan semaunya sendiri. Tayyib. Ada beberapa perkara yang Nabi SAW nafikan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Adapun adwa artinya penyakit menular. Tiarah sama tadi, tatoyur. Hama, burung hantu. Safar, bulan Safar, ada dua penafsiran nanti. Yang pertama, penyakit cacing atau ulat yang ada di perut hewan. Yang kedua, bulan Safar. Dua tafsiran. Wala nau artinya bintang. Nau artinya bintang, gol artinya setan yang menyesatkan, yang membuat tersesat di jalan. Yang pertama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adwa, tidak ada penyakit menular. Apa maksudnya? Maksudnya tidak ada penyakit menular yang bisa menular dengan sendirinya. Semuanya pasti dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan sampai seorang menyangka penularan tersebut terjadi dengan sendirinya. Maka Nabi ingin jelaskan bahwasanya semua dengan takdir Allah. Bahkan berpindahnya penyakit dari satu hewan ke hewan yang lainnya, dari seorang ke orang lainnya, maka itu adalah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena datang seorang Arab Badui tanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ini tadi ada satu onta kena penyakit jarab, yaitu penyakit gatal-gatal, ditaruh di kandang semuanya kena penyakit jarab." Sehingga dia meyakini gara-gara inilah ya berpindah penyakit menimpa yang lainnya. Ya, maka Nabi menjelaskan bahwasanya benar sebabnya ini, tetapi bukan dia yang menentukan pindahnya penyakit. Maka Nabi membantah ini, mengatakan, kalau gitu siapa yang membuat onta yang pertama ini sakit? Ya. Kalau memang penyakit tersebut muncul karena penularan, terus yang pertama dia muncul, ini siapa yang kasih tular? Enggak ada. Ya, yang membuat dia onta pertama ini sakit siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka demikian juga onta kedua, onta ketiga, semua yang bikin dia sakit ini juga adalah Allah, tetapi Allah membuat mereka sakit dengan proses apa? Penularan. Maksudnya, jangan sampai meyakini bahwasanya ya murni gara-gara penularan, tapi penularan tersebut hanyalah sebab yang menentukan seorang sakit atau tidak siapa? Allah Subhanahu wa taala. Karenanya dalam hadis-hadis yang lain Nabi menyuruh kita untuk menempuh sebab agar tidak tertular. Seperti kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Firra minal majdzum kama tafirru minal asad." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jauhilah engkau dari orang yang terkena kusta atau lepra sebagaimana engkau lari dari kejaran singa. Jadi Nabi suruh kalau ada orang terkena penyakit lepra, kusta dan itu menular, jangan dekat-dekat dia. Tapi kalau seandainya kau dekat kemudian berpindah, jangan, ya sudah, itu sudah takdir apa? Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menyediakan kau sakit. Betapa banyak orang kena orang lepra dia tidak terkena. Ada orang terkena dekat dengan orang lepra, kena penyakit lepra. Ada orang dekat orang lepra tidak terkena penyakit lepra. Betapa banyak ada orang kena flu, sekitarnya terkena, dan ada orang dekat orang flu, istrinya kena flu, dia tidak. Ya. Itu menunjukkan semuanya yang menentukan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Nabi SAW mengatakan, la yuridu mumridun ala musih. Jangan ada hewan yang sakit dibawa kepada hewan-hewan yang sehat, atau jangan orang sakit mendekati orang yang sehat. Kalau itu menular, hati-hati. Demikian juga Nabi SAW mengatakan tentang taun, kalau ada penyakit wabah, ya,
Maka Nabi mengatakan jika salah seorang dari kalian mendengar tentang wabah di suatu tempat, maka jangan datang ke situ. Aturannya ada. Kalau satu ke kota kena wabah, yang dari luar jangan datang, yang dari dalam jangan keluar. Tidak lain apa? Karena memang wabah bisa menular. Tetapi Nabi ingatkan bahwasanya penularan itu semuanya terjadi dengan izin siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ini yang Nabi ingin hilangkan dari akidah orang jahiliyah, seakan-akan bahwasanya tertular itu menular dengan sendirinya tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi bantah la adwa, bahwasanya penularan tersebut pun karena izin siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wala tiyarata, jelas tidak ada tatoyur, ya, enggak ada namanya kesialan gara-gara burung, gara-gara cicak, gara-gara ya merpati, ya. Ya. Kita baru keluar tahu-tahu kejatuhan cicak. Waduh, apa ini? Aduh. Cicaknya padahal salah loncat aja kan jatuh sama kita. Seorang baru keluar rumah, tahu-tahu dibeolin merpati. Waduh. Dia enggak jadi keluar rumah. Waduh. Baru keluar, merpati langsung sini. Kena kepalanya. Waduh. Ini tanda sial, ya. Enggak ada hubungannya merpati dengan kesialan Anda, ya. Ada teman saya dulu dari Iran tapi dia ahlu sunnah, dia cerita temannya keluar dari rumah, tahu-tahu kena merpati, dibeolin merpati, akhirnya dia protes. Dia bilang, "Hei merpati, bumi ini luas, ya. Kenapa kepala saya yang kau pilih, ya?" Seandainya merpatinya bisa ngomong, dia akan bantah. Ente juga saya beol, kenapa lewat sini, ya? Kenapa enggak tunggu saya beol dulu baru lewat, ya? Semua terjadi dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada hubungannya kemudian dibeolin merpati kemudian akan menandakan kesialan. Sudah ente dibeolin merpati, Anda bersihkan, lanjut perjalanan. Kalau Anda tidak jadi keluar, itulah tatoyur, itu syirik. Terbetik dalam hati Anda, jangan-jangan sial. Waduh, enggak jadi. Itulah apa? Syirik. Maka Nabi ingatkan, la tayrata, tidak ada tatoyur, enggak ada. Oleh karenanya, ini semua adalah hanya waham, hanyalah dugaan yang tidak benar. Kemudian kata Nabi, wala hama, tidak ada burung hantu. Di zaman jahiliyah dahulu, kalau ada burung hantu datang, mereka meyakini itu tanda kesialan. Jangan-jangan akan ada yang meninggal, jangan-jangan akan ada yang sakit. Ya kalau mereka lagi di rumah, tahu-tahu ada burung hantu 2 ekor datang, ini bahaya, 2 burung hantu. Ada 2 yang bakalan mati. Ya itu burung hantu, suami istri lagi berbicara, lagi bermesraan, ente tuduh macam-macam. Ya. Dia berlepas diri dari segala tuduhan ente. Ente bukan cuma seudon sama manusia, ente seudon sama burung juga. Itu burung, cukuplah ente seudon sama sejenis ente. Kenapa seudon sama burung, ya? Karenanya, ya, burung hantu ini tidak menandakan apa-apa. Meskipun memang dia tampangnya agak ngeri, ya. Terakhir saya ketemu burung hantu di Taman Safari. Saya lihat, perhatikan, memang berwibawa dia. Ada seremnya, ya. Sehingga orang karena wajahnya yang padahal dia pendiam, ya, dia pendiam, kemudian dia sehingga orang nuduh dia macam-macam, kasihan, ya, itulah. Dituduh dengan tuduhan yang tidak, ya. Nah, saya kenal 2 orang, salah satu orang konsultan sawit, ya, di Papua, dia konsultan, dia kawan ikhwan juga, salafi sunnah juga, dia kerja sebagai konsultan sawit di Papua. Dia bilang bahwasanya sawit itu, perusahaan sawit itu hamanya adalah tikus. Dan untuk bisa menciptakan ekosistem agar tikus itu bisa hilang, harus ada ular banyak. Jadi kalau Papua predatornya adalah ular, ya. Akhirnya kata dia, yang jadi masalah Ustadz, di sana ular-ular ditangkapin sama orang-orang Papua. Ya, jadi ularnya salah tempat, ya. Ternyata orang-orang Papua berani sama apa? Ular. Akhirnya ularnya banyak hilang. Tatkala ularnya banyak hilang, akhirnya banyak tikus tersebar. Akhirnya terkadang mereka perusahaan harus beli ular dari luar untuk disebarkan lagi di kebun supaya ekosistem berjalan sehingga hama berkurang. Ini cara penanganan terhadap hama tikus dengan ular. Saya punya kawan juga punya kebun sawit, kawan yang lain di daerah yang lain lagi di provinsi yang lain, sama dia punya kebun sawit yang banyak dan hamanya juga ular. Tetapi untuk hamanya adalah tikus. Namun untuk membuat predator yang menangani tikus tersebut, maka mereka pelihara mengembangbiakan burung hantu. Ya. Jadi burung hantu dipelihara, diperanakkan untuk menangkap apa? Tikus-tikus tersebut, ya. Ya, kalau ternyata setiap burung hantu mendatangkan kesialan, wah bahaya. Dia memperanakkan kematian banyak ini. Setiap burung hantu 1 orang mati. Jadi burung hantu enggak ada urusannya, ya.
Dia bermanfaat terkadang untuk jadi predator di kebun sawit untuk menangkapi tikus-tikus. Jadi wala hama, ini hanya sekedar prasangka yang tidak ada dalilnya baik secara logis maupun secara kenyataan, sama sekali tidak ada. Kemudian kata Nabi SAW, wala sofar. Wala sofar ini ada dua pengertian oleh para ulama. Ada yang mengatakan sofar di sini penyakit ulat yang ada di perut hewan dan menimbulkan penyakit yang menular, dia menular. Bahkan sebagian mereka mengatakan lebih parah dari penyakit jarab. Jarab itu gatal-gatal yang ada pada onta. Gatal yang luar biasa, kalau sudah gabung onta yang lain, terkadang yang lain juga ikut terkena penyakit tersebut. Nah, ini penyakit ulat yang ada dalam perut, kalau sudah gabung dengan onta-onta yang lain bisa menular. Maka Nabi mengatakan wala sofar, yaitu jangan kau sangka itu menular, pasti menular, tidak. Semuanya dengan izin siapa? Allah. Itu hanya sebab. Ya. Jangan kau sangka terjadi dengan sendirinya. Itu semua dengan sebab. Dan tafsiran yang kedua yang lebih benar, maksudnya wala sofar, maksudnya tidak ada kesialan di bulan Safar. Tidak ada kesialan berkaitan dengan waktu, itu enggak ada. Itu semua tatoyur. Dan inilah musibah yang menimpa banyak masyarakat kita. Sebagian di daerah Jawa, kalau orang mau menikah, mereka hitung-hitung apa? Hitung-hitung tanggal. Kamu perempuan lahir misalnya Kamis Pahing, laki-lakinya lahir Jumat Kliwon, itu dihitung-hitung. Kamu enggak boleh nikah begini-begini kecuali setelah berapa bulan lagi, ya. Dan saya ditanya, Ustadz, kami sudah mau menikah, ternyata om-om datang nulis-nulis, akhirnya kami enggak boleh nikah segera, harus dicari hari keberuntungan, ditunda berapa bulan lagi. Ini hitung-hitung bikin sial, tahu? Hitung-hitung ini bikin apa? Sial. Akhirnya nikah cepat jadi tertunda, ya. Justru mereka yang bikin kesialan, ya. Dan tidak ada namanya hari sial, enggak ada, ya. Hari sial kalau Anda bermaksiat, itu hari sial. Kalau Anda bertakwa kepada Allah, hari apapun indah bagi Anda, ya. Enggak namanya waktu sial, bulan sial itu enggak ada. Ini keyakinan orang-orang jahiliyah. Nah, sekarang lihat di sebagian saudara-saudara kita, ada yang mereka bikin, saya waktu ke sebagian tempat ada teman-teman cerita, Ustaz, itu mereka selalu bikin zikir ratiban setiap hari Selasa. Kenapa? Dulu nenek moyang mereka ada yang sempat meninggal kena wabah atau apa pada hari Selasa. Sehingga mereka menganggap hari Selasa itu hari apa? Sial. Setiap hari Selasa mereka bikin ratiban zikir-zikir tertentu. Ya. Saya bilang itu bid'ah dibangun di atas kesyirikan. Meyakini hari Selasa itu hari sial itu syirik atau bukan? Syirik, tatoyur. Kemudian untuk menolak kesyirikan terus mereka bikin zikir bid'ah. Inilah bid'ah di atas apa? Syirik. Enggak boleh diikuti, haram hukumnya. Gimana Anda meyakini hari Selasa hari sial? Ya karena hari Selasa pernah membuat nenek moyang kita celaka. Ya nenek moyang antum celaka hari Selasa. Ya itu bukan berarti hari Selasa yang sial, pasti ada sesuatu di balik itu, ya. Allah kasih ujian atau Allah kasih teguran, tapi enggak ada hubungannya dengan hari Selasa. Kemudian kalau Selasa itu pun sial, jangan ente bilang anak keturunan Selasa yang lainnya juga ikut apa? Sial. Kenapa ente bilang semua Selasa bikin sial? Kalau itu bikin sial, kenapa semuanya bikin sial? Yang benar semua Selasa, tidak ada yang bikin sial. Ya kalau ada orang ketabrak hari Jumat, bilang hari Jumat hari sial, ya subhanallah, dari mana seperti itu? Kemudian juga muncul sebagian orang bikin solat namanya solat Rebu Wekasan. Dan ini yang benar-benar bertentangan dengan hadis, benar-benar sesuai dengan tradisi jahiliyah. Mereka meyakini ada hari Rebu di pekan terakhir bulan Safar, itu Rebu bikin sial, bikin bala, bikin musibah. Maka untuk menolak bala tersebut, mereka bikin solat namanya solat penolak bala, sebut solat Rebu Wekasan. Sama jawabannya, itu bid'ah dibangun di atas apa? Kesyirikan. Ada seorang dai ditanya, ya dia jawab, itu memang tidak ada dalilnya. Memang Nabi tidak pernah melakukan, tapi itu ada seorang kiai yang dapat ilham. Ya kalau kamu percaya lakukan, kalau enggak ya enggak apa-apa. Dia tidak berani mengingkari. Sehingga dia akhirnya melegalkan, ya apa itu ilham, percaya silakan. Gimana kiai ilham bahwasanya setiap hari Rabu di bulan Safar hari sial, ini ilham syirik namanya. Kenapa dipercayai? Kemudian dibangun ibadah di atas kesyirikan tersebut. Wong Nabi sudah bilang la Safar, tidak ada keburukan pada bulan apa? Safar. Terus ente bilang ada di minggu terakhir. Tapi tidak menentang hadis Nabi. Menentang hadis Nabi. Sesuai dengan adat jahiliyah. Ya kalau syirik bilang syirik, jangan basa-basi. Ya.
Hanya ingin mencari keridhaan manusia, kemudian kita bilang, oh boleh. Ya, kalau syirik bilang syirik. Taib. Kemudian wala nau, ini akan pembahasan tersendiri setelah ini, yaitu wala nau, yaitu tidak ada bintang yang menurunkan hujan, tidak ada. Benar terkadang hujan turun pada waktu muncul bintang tertentu, tapi bukan bintang itu yang menyebabkan turunnya apa? Hujan. Itu hanya sekedar pas musim itu pas dengan misalnya bulan Oktober, bulan apa, kebetulan di bulan tersebut musim kemarau atau musim hujan, kebetulan ada bintang tersebut. Bintang tersebut tidak ada hubungannya dengan turunnya hujan atau kemarau, ya. Maka Nabi ingin membantah keyakinan sebagian orang jahiliyah yang mengkait-kaitkan hujan dengan bintang-bintang tertentu. Kemudian kata Nabi wala gul. Gul itu adalah setan yang diyakini bisa membuat orang tersesat. Kalau mereka berjalan misalnya di tengah hutan atau di gunung, maka muncul setan tersebut kemudian membuat orang-orang tersebut tersesat sehingga tidak tahu jalan pulang. Muter-muter saja di situ, diganggu oleh jin, ya. Maka Nabi ingin menjelaskan bahwasanya gangguan jin tersebut, ya, itu pun dengan izin Allah. Oleh karenanya bisa kita menghilangkan gangguan tersebut dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang kalau diganggu jin segera baca ayat kursi atau baca surat Al-Baqarah atau baca qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, qul huwallahu ahad agar terhindar dari itu semua, ya. Dalam sebagian hadis sanadnya dhaif, ya, tetapi disebut oleh para ulama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza tagawwalatil ghilan fabadiru bil adzan." Kalau ternyata kalian merasa telah disesatkan oleh ghilan, itu hantu-hantu yang membuat kalian tersesat, maka segeralah azan. Segeralah azan. Karena kalau kalian azan, setan tersebut akan lari sehingga kalian bisa berjalan lagi dengan baik. Hadis ini secara sanad dia dhaif, tetapi para ulama menyebutkannya karena maknanya dikuatkan dengan hadis yang lain. Dalam hadis yang sahih bahwasanya kalau dikumandangkan azan maka setan lari, kabur. Adbara syaitan walahu dhurat. Setan akan kabur dan dia sambil terkentut-kentut, ya, keluarkan kentut, ya. Lebih baik dia dengar kentutnya daripada dengar azan, ya. Dia kabur. Maka demikian, ya, kalau seorang merasa diganggu setan, dia boleh azan menurut pendapat sebagian ulama berdasarkan satu hadis, tapi hadisnya dhaif. Wallahu alam bissawab. Baik. Datang dalam suatu hadis, ya, Rasulullah SAW mengatakan, asyu'mu fi thalath, bahwasanya kesialan itu pada 3 perkara. Fil farasi wal mar'ati wad dar, di kuda dan di istri dan di rumah, ya. Kata Nabi SAW satu hadis, asyu'mu fi thalath, al faras wal mar'ah wad dar. Asyu'um kalau kita artikan secara bahasa Indonesia itu keburukan. Pada 3 perkara, kuda, istri atau wanita, kemudian rumah. Para membahas tentang hadis ini hadis yang sahih. Apakah dalam hadis ini Nabi menetapkan adanya tatoyur? Buktinya Nabi mengatakan tatoyur itu ada 3, pada kuda, pada mar'ah, pada dar. Para ulama menjelaskan, diantaranya Ibnu Qayyim rahimahullah taala, hadis ini tidak ada kaitannya dengan tatoyur. Hadis ini Nabi cuma menjelaskan hendaknya kalian berhati-hati tatkala memilih kuda tunggangan atau memilih istri atau membeli rumah, hendaknya pilih baik-baik, ya. Karena ini punya pengaruh dalam keburukan yang akan kalian hadapi. Dan ini pengaruhnya sangat jelas, ya. Sangat jelas. Kalau burung hantu bikin orang mati, apa pengaruhnya? Enggak ada sebab yang jelas. Tapi kalau perempuan, kuda, rumah bikin sial, ya sangat jelas pengaruhnya. Contoh, ente menikah dengan perempuan tukang ngomel. Ente tiap hari menderita, ya. Dia tidak? Iya, menderita tiap hari dia ngomel. Ente tidak selektif dalam memilih istri, ente milih istri yang boros. Sudah ente sial tiap hari, ya. Ini perempuan minta beli ini, minta beli anu, minta beli ini, sepatunya masih 2, minta beli 3, ya. Kerjanya tiap hari browsing sepatu, browsing browsing tas, padahal kita duit enggak ada. Dia pun duit tak ada, tapi dia tiap hari apa? Browsing. Ya. Jadi sama tunggangan kuda, kalau kuda lihat dia liar, kemudian kita tetap beli, bukankah kita akan mengalami banyak keburukan? Sama, ente beli mobil, ente tahu mobil ini anak murah tapi ente aduh
nanti saya perbaiki lah. Akhirnya sering mogok di jalan, ya. Mending ente jual ya, mending ente jual. Sama rumah, kalau rumah ternyata posisinya tidak benar, tetangganya buruk, ya, kemudian rumahnya mungkin sempit atau udaranya kurang bagus, ya itu bikin keburukan. Jadi jangan disangka hadis ini seakan-akan Nabi menetapkan tatoyur. Dua beda dalam hal ini. Ini maksud Nabi bukan menjelaskan adanya kesialan, tapi Nabi mengatakan seakan-akan hati-hati kalau Anda memilih kuda, tunggangan, memilih istri, memilih rumah. Karena kalau salah pilih, kalau kuda yang dipilih buruk, istri yang dipilih buruk, rumah yang dipilih buruk, maka itu sangat mempengaruhi keburukan bagi Anda. Dan sebabnya jelas. Beda dengan tatoyur, enggak ada hubungannya antara burung hantu tadi yang kita jelaskan, tahu-tahu menimbulkan kematian, ya, antara burung gagak dan macam-macam, ini semua tidak ada hubungannya. Taib. Kita lanjutkan hadis berikutnya. Walahuma an Anasin qol, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la adwa wala tiyarata yu'jibunil fa'lu. Kata Nabi, tidak ada adwa, tidak ada penyakit menular, tidak ada tatoyur, dan aku senang dengan al-fa'l. Al-fa'l itu apa? Qalu wa mal fa'lu? Apa itu al-fa'l ya Rasulullah? Qala al-kalimatu thayyibah, kata-kata yang baik, ya, kata-kata yang baik. Al-fa'lu menunjukkan optimis, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun tatoyur menunjukkan pesimis dan berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bedanya tatoyur dengan al-fa'lu. Al-fa'lu ini apa? Optimisme. Ini pesimis. Bedanya kalau ini, ya, ini berprasangka baik bahwa Allah akan mentakdirkan kebaikan. Adapun tatoyur berprasangka buruk bahwasanya Allah akan mentakdirkan keburukan dengan sebab yang tidak jelas. Kalau ini dianjurkan, kalau ini tidak boleh, ya. Kita tahu orang beriman disuruh untuk berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak boleh suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan hadis berikutnya. Wali Abi Daud bisanadin sahih an Uqbah bin Amir. Al-Imam Abu Daud meriwayatkan dengan sanad yang sahih dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, "Dzukiratit tiyaratu inda Nabi sallallahu alaihi wasallam." Tatoyur disebutkan di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Nabi berkata, "Ahsanuhal fa'lu." Yang lebih baik adalah, yang terbaik adalah al-fa'al, yaitu berprasangka baik. Wala taruddu musliman, dan tatoyur tidak boleh menolak seorang muslim. Tadi melihat burung, lihat ada lagi jalan ular di depan dia, waduh, jangan. Lagi keluar tahu-tahu dibeolin merpati, jangan. Lagi keluar tahu-tahu dijatuhin cicak, jangan, ya. Kalau dia berhenti tidak jadi keluar, itulah tatoyur. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa idza ra'a ahadukum ma yakrah, jika salah seorang melihat sesuatu yang dia benci, melihat ular, melihat merpati yang beol sama di kepalanya, falyaqul Allahumma la ya'ti bil hasanati ila ant, maka dia berdoa dengan mengatakan, Allahumma la ya'ti bil hasanati ila ant, ya Allah tidak ada yang mendatangkan kebaikan kecuali Engkau. Wala yadfa'u sayyi'ati ila ant, dan tidak ada yang menolak keburukan kecuali Engkau. Wala haula wala quwata illa bika, dan tidak ada daya, tidak ada upaya, tidak ada perubahan dari satu posisi ke posisi yang lain kecuali karena Engkau. Ini di antara doa yang bisa menghilangkan orang dari prasangkaan buruk kepada Allah. Dia mengatakan Allahumma la ya'ti bil hasanati illa ant wala yadfa'u sayyi'ati illa ant wala haula wala quwata illa bik. Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini contoh al-fa'al dalam hadis Buraidah, wa kana idza ba'atha amilan sa'ala an ismihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau mengutus seorang petugas, Nabi tanya, namamu siapa? Mungkin petugas zakat, petugas apa? Fa idza a'jabahu ismuhu fariha bihi. Kalau namanya bagus Nabi senang. Itu namanya Nabi bertafaul. Ini namanya bagus, insyaallah Allah kasih kebaikan. Wa ru'ya bisyru dzalika fi wajhihi, dan kelihatan kegembiraan tersebut di wajah beliau. Wa in kariha ismahu ru'ya karahiyatu dzalika fi wajhi. Kalau ternyata namanya buruk, Nabi agak kurang suka, tetapi tetap Nabi utus, ya. Tetap Nabi utus, ya. Oleh karenanya waktu Nabi dalam perjanjian Hudaybiyah sallallahu alaihi wasallam,
kemudian datang orang-orang kafir mengirim utusannya untuk mufawadah, untuk perlindungan, perlindungan. Terjadi perundingan tersebut yang dikirim orang musyrik namanya Suhail bin Amr. Masih musyrik tatkala itu. Namanya Suhail. Suhail artinya apa? Mudah. Begitu Nabi tahu namanya Suhail, Nabi mengatakan, "Sahula alaikum amrukum." Allah akan memudahkan urusan kalian. Nabi bertafaul dengan nama orang tersebut yang artinya apa? Mudah. Dan ini boleh dalam apa? Dalam Islam. Demikian juga Nabi SAW kalau dia sedang keluar untuk mencari kebutuhannya, ada orang berkata, "Ya Najih, ya Rashid." Ya, dia senang ada nama seperti itu. Ada disebut nama Ya Najih, yaitu orang yang berhasil memenuhi kebutuhannya. Ya Rashid itu seorang yang diantarkan menuju kebutuhannya. Nabi bertafaul dengan nama-nama yang indah. Demikian juga kalau ada orang sakit, kemudian dia mendengar Ya Salim, wahai orang yang sehat, maka dia bertafaul semoga sehat ya. Sampai di Madinah, waktu saya tinggal di dekat semacam puskesmas ya. Waktu anak saya sakit, saya bawa ke puskesmas tersebut. Itu kamarnya ditulis Ghurfa Salim, itu kamar orang sakit, tapi ditulis kamar orang sehat. Mereka berharap bertafaul dengan menamakan kamar tersebut dengan kamar sehat, semoga anak yang masuk situ bisa apa? Sehat ya. Sama disebutkan, ada yang mengatakan disebut mafaza ya, apa namanya, gurun pasir disebut dengan mafaza. Mafaza itu artinya kemenangan, keselamatan. Agar orang yang terjebak situ bisa selamat, mereka bertafaul dengan nama yang baik. Dan ini dibolehkan dalam Islam. Wallahu taala alam bisawab. Kita lanjutkan hadis berikutnya. An Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu marfu'an. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "At-tiyaratu syirkun salasan." Nabi mengatakan tatayur itu syirik. Tatayur itu syirik. Tatayur itu syirik sampai Nabi sebut 3 kali. Wa ma minna illa, ini komentar Ibnu Mas'ud. Kata Ibnu Mas'ud, "Wa ma minna illa." Tidaklah seorang pun dari kita kecuali pernah terbetik dalam hatinya namanya tatayur. Ada. Seperti ada apa namanya? Cecak atau jatuh beol, merpati beol. Waduh. Mungkin terbetik dalam benak kita, jangan-jangan. Tetapi apa kata Nabi? "Walakinnallaha yuthibu bitawakkul." Atau kata Ibnu Mas'ud, akan tapi Allah menghilangkan itu semua dengan apa? Tawakal. Jadi seorang kalau terbetik dalam hatinya sesuatu yang dia lihat jangan-jangan ini jangan-jangan, maka dia harus tawakal dan dia pergi saja, jangan pedulikan. Maka tatayur di antara hal yang bisa menyembuhkan tatayur adalah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena Ibnu Mas'ud mengatakan, "Wa ma minna illa walakinallaha yudhibu bitawakkul." Tidak seorang pun dari kita kecuali pernah mengalami itu, tetapi Allah hilangkan itu semua dengan apa? Tawakal. Seorang naik mobil tiba-tiba ada kucing loncat di depannya, jangan-jangan. Tancap gas lagi, jalan aja apa. Jangan langsung mundur, lewat jalan lain deh. Itulah, itu namanya tatayur. Bismillah, jalan aja. Bismillah, tawakal ala Allah, jalan. Ya Allah, ini mutawakkilun alaik, jalan. Ya. Karena untuk menghilangkan tatayur adalah tawakal. Wali Ahmad, hadis yang terakhir. Wali Ahmad min hadithi Ibni Amr, dari hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, kata Nabi, "Man raddathu tiyaratu an hajati faqad asyrak." Barang siapa yang tatayur membuat dia tidak melanjutkan pekerjaannya, itulah dia telah berbuat kesyirikan. Tadi kalau kita naik mobil tahu-tahu kucing lewat atau tiba-tiba ada ular lewat depan kita, kalau kita mundur itulah syirik. Kalau kita lanjut, kita tawakal, itu berarti tidak syirik. Qalu ya Rasulullah, fama kafaratu dzalik? Ya Rasulullah, kita sudah terlanjur seperti itu, pernah begitu, bagaimana Rasulullah? Apa kafarahnya? Maka kata Nabi, an yakula ahaduhum, hendaknya salah seorang dari mereka berkata, Allahumma la khaira illa khairuk, wa la tayra illa tayruk. Ya Allah, tidak ada kebaikan kecuali kebaikan darimu, dan tidak ada keburukan kecuali dari engkau juga. Wala ilaha ghairuk, dan tidak ada sembahan kecuali engkau. Artinya apa? Antum jalan aja. Kalau memang ada musibah, bukan karena ular tadi, bukan. Bukan karena kucing tadi, bukan karena kodok tadi yang loncat, bukan. Udah lewat aja. Musibah atau kebaikan semua sudah ditadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada hubungannya dengan kodok-kodok tersebut atau burung-burung tersebut. Kemudian dalam hadis
Fadl bin Abbas, Rasulullah SAW bersabda, "Innamat tiyaratu ma amdaka aw raddak." Tatoyur itu apa yang buat kau jalan atau mundur. Tadi burung diusir, kalau belok ke kanan lanjut perjalanan. Kalau terbang ke kiri enggak jadi berangkat. Ini namanya tatoyur. Ya, makanya kalau orang terbetik dalam benaknya tatoyur, maka dia lawan dengan apa? Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Bagaimana cara seorang agar bisa terhindar dari tatoyur? Yang pertama, obat yang paling pertama adalah tawakal. Beriman dengan takdir. Bahwasanya semua yang terjadi adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka saya serahkan urusanku kepada Allah. Makanya kata Ibnu Mas'ud tadi, walakinnallaha yudhibu bitawakkul. Allah menghilangkan tatoyur, perasaan-perasaan yang tidak gitu dengan apa? Dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin apapun yang terjadi depan urusan Allah. Ini ada merpati beolin kita, nanti depan sial bukan karena merpati tadi, enggak ada hubungannya, kebetulan saja. Ini merpati enggak ada hubungannya. Ya. Kemudian yang kedua, agar hilang tatoyur dari hati kita, kita harus tahu bahwasanya tatoyur adalah suudzon kepada Allah. Dan tidak boleh kita suudzon kepada Allah. Kata Allah dalam hadis qudsi, "Ana inda dhanni 'abdi bi." Sungguhnya aku tergantung persangkaan hambaku kepadaku. "Falyadhunna 'abdi bi ma syaa." Silakan hambaku berprasangka kepada aku yang dia kehendaki. In dhanna khairan, kalau dia berprasangka baik, falahu, bagi dia kebaikan. Wa in dhanna syarran falahu, kalau dia berprasangka buruk, baginya keburukan. Tidak boleh kita berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tatoyur adalah bentuk berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, agar hilang rasa tatoyur, kita bilang, ya akhi, ente dosa karena ente selain suudzon kepada Allah, ente suudzon kepada hewan, ya. Hewan tersebut enggak ada salahnya ente suudzon, ya. Kalau hewan tersebut bisa bicara, burung hantu bisa berbicara, dia akan berkata, ya akhi manusia, ente harusnya suudzon sesama sejenis ente aja. Kenapa suudzon kepada saya? Saya ini tidak punya akal, saya terbang kanan kiri urusan saya. Kenapa ente kait-kaitkan saya dengan kesialan? Yang bahlul ana apa ente? Gitu. Kalau burung hantunya bisa ngomong, dia akan bilang demikian. Yang bahlul ana apa ente? Saya menyangka hewan bahlul, ternyata ada yang lebih bahlul daripada hewan, yaitu ente-ente ini. Kenapa mengkaitkan kesialan dengan apa? Dengan saya. Di antara hal yang bisa menghilangkan dari tatoyur, kita manusia mulia, punya otak yang cerdas. Kenapa kita bisa mengkaitkan sesuatu yang tidak ada hubungan dengan kesialan? Sangat tidak logis. Angka 13 menimbulkan kesialan itu sangat-sangat tidak logis. Ya. Sebagian tempat saya pernah ketemu seorang wanita di mana di Saudi, dia ingin kerja. Saya carikan kerja. Teman saya jadi bos, saya bilang, ya ukhti, ente kerja besok sama teman saya hari pertama. Besok hari Sabtu. Kata dia, waktu itu hari pertama kerja orang Saudi hari Sabtu, liburnya Kamis Jumat. Sabtu hari pertama kerja. Maka mulai kerja hari Sabtu. Kata dia, Ustaz, enggak bisa Ustaz. Loh kenapa enggak bisa? Aduh Ustaz, kiai saya melarang kalau kerja hari pertama hari Sabtu. Masya Allah. Ini yang bikin anti jadi pembantu terus seperti ini. Saya enggak ngomong gitu dalam hati aja. Artinya ini pikiran macam-macam, hari Sabtu hari sial, enggak boleh kerja. Emang kayak orang Yahudi hari Sabtu libur ya? Subhanallah. Dari mana pikiran seperti ini? Dia bilang ini ajaran kiai saya. Repot, ya. Sangat tidak logis. Apa hubungannya hari Sabtu dengan apa? Dengan kesialan. Jadi orang tatoyur itu orang tidak logis. Sangat tidak ilmiah. Coba bagaimana bisa mengilmiahkan 13 angka sial? Ya ente kalau ke Arab Saudi sana coba lihat, hotel-hotel lantai 13, kamar 13 ada semua. Ya, mana sial-sial? Enggak ada hubungannya dengan apa? Kesialan, ya. Istri saya 13 bersaudara. Apakah anak ke-13 sial? Tidak, alhamdulillah. Anak ke-13 lulusan Madinah, hafidz Quran, imam, ya gimana kalau sial, ya. Jadi enggak benar, apa hubungannya, ya. Ya. Ikhwan, ada cerita, ini cerita sekedar ilustrasi saja, ya. Benar atau tidak, tapi tersebar internet, benar atau tidak, Allah alam bisawab, ya. Jadi ada seorang raja, ya, dia ketemu dengan menterinya selalu berkata, ada seorang raja, dia keluar dari kerajaannya, kemudian dia ketemu dengan seseorang yang buta, ya. Maka dia menganggap orang buta ini orang sial. Karena benar ada sebagian orang, kalau mereka jualan, saya baca dalam sebagian buku akidah, sebagian masyarakat kalau mereka jualan, buka kios, pertama kali pembeli orang buta, waduh ini sial hari ini. Akhirnya kios tutup. Karena pembeli pertama orang apa? Orang buta.
Tersebut adalah seorang raja keluar dari kerajaan, kemudian dia ketemu di pagar, ketemu orang buta. Waduh, kenapa ketemu orang buta ini? Sial. Orang butanya di penjara. Akhirnya raja tersebut pergi entah berburu, entah acara apa. Kemudian dia pulang, dia bilang alhamdulillah itu orang buta kita penjara sehingga kita tidak sial hari ini. Akhirnya sore hari dia bebaskan orang buta. Kata dia orang buta, ya hari ini saya tidak sial, ya. Kata orang buta, ente yang bikin saya sial raja. Gara-gara ketemu ente saya di penjara. Wallah alam benar atau tidak ya ceritanya. Demikianlah para hadirin dan hadirat Allah Subhanahu wa taala, maka jangan ada lagi kata pamali itu tidak benar, itu semua apa? Semua adalah tatoyur ya. Kemarin di Palu ada kawan-kawan pergi ke Palu, kata mereka kebiasaan orang Palu kalau kita bertamu di rumahnya harus makan. Kalau enggak makan mereka khawatir ada kesialan. Ini sih keberuntungan sih cuma kalau orang udah kenyang, kalau nggak makan sial loh, itu ini syirik seperti itu ya. Benar kasih makan orang tuh bagus, tapi jangan dibumbui dengan keyakinan apa? Kesyirikan. Kalau tidak dimakan dianggap apa? Sial. Ini tidak benar. Taib, kalau ada yang bertanya saya persilakan, wallahu ta'ala alam bisawab. Apa hukumnya menganggap sesuatu sebagai sebab bernasib baik? Misalnya seorang menganggap angka 7 adalah angka keberuntungan, apakah termasuk fa'lu? Tidak, itu bukan fa'lu, termasuk tatayur ya. Tidak boleh. Dia menganggap angka 7 angka keberuntungan karena ini tidak ada hubungannya sama sekali, berbeda dengan nama. Kalau nama itu kata para ulama mengandung doa. Ada mengandung apa? Doa. Makanya seorang dianjurkan beri anaknya dengan nama-nama yang baik karena dia menyuruh anak nama tersebut, dia menyuruh anak tersebut dengan memanggil namanya ya. Adapun menganggap angka 8 angka beruntungan, angka 7 angka keberuntungan, ini kalau selain angka 7 berarti kesialan, ini adalah tatoyur. Saya punya kawan, dia punya nomor HP banyak angka 8-nya. Ditelepon sama seorang, orang Cina telepon, dia cerita sama saya. Kata dia, "Pak, boleh enggak saya beli nomor di Bapak ini? Saya beli 100 juta." Saya lupa nomor HP-nya berapa ya. Pokoknya pas dengan hitungan orang Cina tersebut. Kata dia, "Enggak ya." Enggak. Dia enggak mau jual ya. Kalau antum iman goyang. Udah 100 juta syirik sekalian masuk neraka. Enggak, tapi intinya enggak ada begini, enggak ada hubungannya. Yang al-fa'lu tadi sekedar apa namanya? Nama-nama yang baik, nama-nama yang indah. Nabi suka dengan nama-nama yang indah. Ya karena nama-nama itu seperti seruan, ya apa namanya? Seperti doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, demikian saja ya. Semoga pertemuan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mengkafatul majelis subhanakallah bihamdik, syahadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.